Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah Sitorus dari jurusan Teknik Informatika semester 8. Baiklah, di sini saya akan mendemo coding saya dengan judul aplikasi saya, yaitu penerapan metode algoritma C45 untuk penentuan jumlah stok barang. Yang pertama-tama, dalam pembuatan aplikasi ini yaitu kita harus membuat yaitu yang namanya database. Sebelum kita membuat database, itu pasti kita akan menghidupkan SAM terlebih dahulu. Di sini saya akan menstartkan yaitu modulnya Apache dan MySQL-nya di-startkan. Setelah kita sudah membuka SAM, lalu kita masuk ke menu Google Chrome untuk memanggil atau membuat database kita. Di sini akan saya buka localhost php-admin. Kita akan kita lalu enter. Kita akan tunggu prosesnya. Dan di sini kita sudah masuk ke menu localhost, dan jika kita ingin membuat database baru, kita bisa mengklik yaitu new, yaitu membuat database atau create database. Karena saya sudah membuat database-nya, di sini saya membuat database-nya yaitu prediksi_C45. Dan saya akan melihat apa-apa saja yang saya buat, tabel yang saya buat di dalam prediksi ini. Dan ini adalah tabel yang saya masukkan di dalam database itu, yaitu terdapat 7 tabel, yaitu ada tabel data latih, data uji, gain, hasil prediksi, rasio gain, dan pohon keputusan, lalu user. Dan jika kita ingin menambahkan tabelnya, kita bisa menambahkannya dengan cara create table. Di sini kalau kita ingin menambahkannya data yang lain, kita bisa menambahkannya di sini ya. Di sini karena saya tidak menambahkan, saya tidak akan menambahkan lagi. Setelah kita membuat tabel dari database saya, kita akan masuk ke menu pengkodingan. Di sini saya akan perlihatkan menu coding saya. Yang pertama-tama yang kita buat dalam pengkodingan itu yaitu sudah pasti indeks ya. Yang pertama-tama kita buat itu pasti index.php. Sekarang saya akan edit, saya akan tunjukkan ya, ini adalah isi dari index.php saya. Index.php ini berisikan yaitu menu login dari aplikasi saya. Di sini yang berisikan yaitu username, password, username di sini, username lalu password, lalu reset password dan masuk. Itu adalah isi dari menu login saya. Dan saya akan menunjukkannya di sini. Ini adalah hasilnya. Ya, di sini adalah menu index.php saya, yaitu di sini username, password, reset password, lalu masuk. Ini adalah isinya. Dan kemudian kita akan masuk ke menu dashboard atau home ya. Kita masukkan passwordnya. Kita klik masuk. Dan di sini kita masuk ke menu dashboardnya. Dan jika kita ingin melihat coding dari menu dashboard ini, kita bisa lihat di pengkodingan. Di sini saya memberi namanya yaitu menu dashboard. Di sini saya akan menunjukkan apa-apa saja yang ada di dalam pengkodingan menu dashboard saya ini. Dan
Dan di dalam menu dashboard ini bisa dilihat isinya, yaitu ini ada beranda di sini, beranda. Lalu ada isinya data latih dengan nav class, yaitu nav class ini untuk membuat kelas atau tabel menu baru untuk menu di dalam beranda tersebut. Dan menunya yaitu ada data latih, data uji, data mining, lalu pohon keputusan, prediksi, hasil, dan user, lalu keluar. Berarti di dalam menu dashboard ini terdapat kelas atau menu-menu di dalamnya. Seperti itu. Dan ini saya akan tunjukkan hasil dari kelas-kelas atau menu dari home atau beranda tersebut. Dan ini adalah menu-menu yang ada di dalam menu dashboard, yaitu ini tadi saya sudah bacakan: data mining, data uji, data latih, data uji, data mining, pohon keputusan, prediksi, hasil, dan user. Dan jika kita klik data latih, di sini akan muncul seperti ini, yaitu data latih. Dan jika kita ingin melihat pengkodingan data latih ini, kita bisa melihat yaitu di menu latih, yaitu di modul. Kita cari latih. Dan ini adalah data latih. Jika kita ingin menginput data latih, bisa kita lihat di sini codingnya. Ya, ini adalah pengkodingan data latih. Dan data latih memiliki kelas atau menu from upload data, dan file data latih kemudian batal. Dan itu adalah menu dari input data latih. Ini ya upload data latih dan hapus data latih. Dan kemudian mari kita masuk ke dalam data uji. Dan untuk codingnya bisa kita lihat di sini. Kita menu ke data uji. Di sini kita bisa lihat itu menu input dan uji. Kita lihat menu input dari data uji ini. Dan data ujinya bisa dilihat di sini. Sama saja seperti data latih, dia memiliki kelas atau menu, yaitu 2, upload data uji dan hapus data uji. Kemudian kita masuk ke proses mining. Ya, langsung kita ke proses mining. Di sini saya akan memperlihatkan, di sini adalah tempat di mana yaitu dalam penjumlahan nilai gain dan nilai entropinya. Di sini yaitu cara memasukkan metode ke dalam aplikasi tersebut yang kita akan prediksi jumlah stok barangnya, ya. Bisa dilihat dari menu data mining di sini. Menu data mining di sini yaitu tempat penghitungan metodenya.
Dan ini adalah menu coding dari data mining. Dan di menu data mining terdapat proses mining, di mana proses mining itu akan menunjukkan metode dari data uji. Dan di sini saya akan memperlihatkan proses mining. Ini adalah contoh untuk memasukkan metode ke dalam aplikasi saya yang akan menunjukkan jumlah stok barangnya. Di sini dapat dilihat menghitung gennya, kita lihat kondisi dan penjualan, lalu entropi total, penjualannya toko, penjualan grosir, dan kemudian akan dihasilkan nanti nilai gennya di sini. Ini adalah coding untuk pendapatan menghitung nilai gennya. Nilai gen dari kondisi merek, dan merek itu apa saja, mereknya merek TP, Mitsu, Hacker, FCA, Swallow, dan lain-lain. Itu untuk menghitung gainnya. Dan di sini juga cara menghitung gainnya bisa dengan cara jika jumlah 1, 2, 3 atas. Di sini saya kan mencontohkan tadi data uji ada 10 data uji, maka di sini jumlahnya dibuat 1 sampai 10. Dan metode untuk menghitung gain ini kita juga harus memasukkan entropi total dari 10 data yang kita buat di data uji, dan di sini kita akan memasukkan itu entropi totalnya juga, dan kita akan mengetahui apakah stok barang itu perlu ditambah atau tidak. Ya, ini adalah if else if itu berfungsi untuk menu rule atau uji rule dari data yang 10 yang kita buat tadi, yang akan ditentukan jumlah dari kondisi data uji yang telah kita buat. Ini adalah contoh rule-nya atau coding dari rule tersebut. Dan di sini juga bisa dilihat kondisi jumlah yang laris dan tidak, kemudian enter. Kita bisa melihat atribut tersebut bisa ditambah. Dan di sini sudah terlihat ya. Lalu kita akan lihat ke bawah untuk atribut 1, nilai 1, total. Log 2 ini yaitu rumus dari pencarian entropi total. Setelah kita melakukan proses mining, kita akan masuk ke menu pohon keputusan. Kita masuk ke uji rule, di mana uji rule ini terdapat penghitungan akurasi. Di sini kita bisa lihat penghitungan akurasi dari 10 data yang kita uji tadi. Dan jika kita ingin melihat menu codingnya, saya akan menunjukkan yaitu di uji rule-nya.
atau hitung akurasinya tadi. Ini adalah menu hitung akurasi dari data uji yang akan kita lihat jumlah stoknya. Dan akurasi memiliki menu yaitu dia memiliki bukan kelas ya, bukan menu dia, tapi dia memiliki seperti tabel. Di sini hasil akurasi, jumlah prediksi, jumlah tepat, dan jumlah tidak tepatnya. Dia memiliki seperti tabel. Dan TP, TN, FN itu adalah true negatif, TP true positif, dan FN itu false negatif, yaitu itu adalah rumus pembuatan dari metode algoritma untuk penghitungan akurasinya, di mana dari data 10 itu dihitung akurasinya. Jumlah prediksi ada 10 data, jumlah tepatnya ada 5, dan jumlah tidak tepatnya ada 5. Akurasi 70%, laju error 50%, dan TP tadi adalah true positif, ada 5 di sini. Dan TN true negatifnya 0 dan false negatifnya itu ada 0. Lalu sesudah kita ke menu keputusan, langsung kita ke menu prediksi. Dan di menu prediksi ini dia memiliki tabel nama barang, merek, jumlah penjualan. Lalu kita klik submit. Dan ingin melihat codingnya, kita harus melihat ke menu prediksi. Di sini saya sudah membuka. Menu prediksinya. Dimana tadi dia memiliki tabel, nama barang, merek, lalu jumlah tadi, lalu jumlah dan penjualan. Ini dia memiliki tabel. Dan di sini, dan jika kita klik submit, maka dia akan muncul nanti seperti ini. Hasil prediksi, nama barang, mode penjualan, lalu hasil keputusan, lalu rekomendasi. Kalau kita klik submit, dia akan muncul rekomendasinya atau barang itu perlu di stok atau tidak. Di sini saya akan membuatkan contoh saja. Di sini saya pilih barangnya, umpamanya barangnya itu ban ya, ban. Dia memiliki merek Swallow, jumlahnya ada 10, penjualannya toko, lalu kita submit. Dan dia akan muncul hasil prediksinya. Nah, di sini nampak rekomendasinya stok perlu ditambah. Karena penjualan ban ini laris, jadi stok itu harus ditambah. Jadi itu adalah menu dari hasil prediksi. Di menu hasil bisa kita lihat yaitu hasil dari menu hasil yang kita cari. Maka dia akan masuk ke menu hasil. Tadi kan saya mencari ban di sini, maka dia akan masuk di sini. Di menu hasil itu ada cetak, dan jika ingin melihatnya, kita
akan melihat menunya, menu hasil atau cetak itu atau print ya. Saya buat di sini menu print, dimana print ini akan menunjukkan nanti hasil dari prediksi stok barang tersebut. Akan pembuatan ke kertas seperti itu akan lebih memudahkan. Dan juga nama kepala tokonya. Di sini saya akan print saja, saya contohkan bagaimana hasilnya, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Kita klik print di sini. Ya, dia akan masuk. Tadi kan saya klik tadi ban paling nomor 8 hadirin 1. Ya, seperti ini. Ini adalah tanggalnya, itu dia otomatis ya. Otomatis kapan saja kita buka dia akan berganti tanggalnya. Setelah selesai menu, ini adalah tempat penyimpanan di mana kita akan simpan berkas yang kita print tadi. Jika kita ingin menyimpannya, kita bisa pilih di mana. Saya tidak akan menyimpannya, saya hanya membuat contoh saja. Setelah ke menu print, sudah pasti metode kita ini selesai ya. User ini yaitu pengguna dari aplikasi ini, yaitu hanya admin saja. Dia tidak memiliki 2 admin, dia hanya memiliki 1 admin. Lalu kita keluar, dia akan keluar seperti ini. Nah, itu saja demo pengkodingan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.